Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aida Marianti Borusinaga. Saya dari Kaprodi Komputerisasi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesional dalam pengembangan sistem informasi dalam mata kuliah etika profesi. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Di sini, perkembangan teknologi dan sistem informasi yang cepat membuat banyak tantangan etis seperti privasi, keamanan, akurasi data. Nah, dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, profesional ini harus tidak hanya memahami tentang teknis, tetapi juga harus memahami tentang aspek etika agar sistem yang digunakan dapat dipercaya dan aman. Nah, kenapa topik ini penting untuk di jurusan komputerisasi akuntansi? Misalnya seperti dalam pelajaran menerima dan mengeluarkan kas yang menggunakan basis Excel dan data kas sensitif, keamanan, dan yang transparansi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian etika profesional. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika dan apa itu tentang profesional, dan barulah saya akan menjelaskan tentang etika profesional. Yang pertama itu adalah etika. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan yang buruk dalam hak dan kewajiban bermoral. Nah, kesempatan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang terdapatnya ada nilai mengenai benar dan salahnya yang dianut oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah profesional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, profesional ini adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau pekerjaan, yang dimana itu bertujuan untuk memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, Berarti profesional itu merupakan profesinya, ya. Nah, di sini ada etika profesional. Etika profesional adalah seperangkat nilai moral, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang ketika menjalankan suatu profesinya. Nah, lebih spesifiknya lagi, etika profesional muncul dalam konteks profesi yang memerlukan keahlian khusus, dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat atau klien. Nah, adapun contoh definisinya, etika profesional adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh keteraturan dan keahlian sebagai pelayanan. Nah, itu merupakan pengertian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup dalam pengembangan sistem informasi. Oke, di sini ada tahap pengembangan sistem. Tahapnya itu adalah analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, dari masing-masing tahap tersebut, ada aspek etika yang harus diperhatikan. Aspek yang pertama itu adalah analisis. Yang diperhatikan itu adalah kejujuran dan kebutuhan klien. Yang kedua itu adalah desain. Aspek yang harus diperhatikan itu adalah tentang keamanan, hak akses, dan privasi. Yang ketiga itu adalah implementasi. Yang harus diperhatikan tidak mencurangi data, tidak mencuri kode, dan menghargai hak cipta. Yang keempat itu adalah pemeliharaan. Hak yang harus diperhatikan adalah transparansi. Jika ada bug atau pelanggaran, itu merupakan tanggung jawab dari seorang profesional. Berikutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip etika profesional dalam pengembangan sistem informasi. Nah, adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada beberapa prinsip, ada 5. Yang pertama itu kerahasiaan atau confidentiality, yaitu data pengguna atau klien. Yang kedua adalah keamanan security. Yang dimaksud di sini adalah sistem dari akses yang tidak sah. Yang ketiga itu adalah akurasi data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem integritas dan kejujuran pengelolaan sistem. Yang keempat itu adalah tanggung jawab atas dampak sistem terhadap klien, organisasi, maupun masyarakat. Dan yang kelima itu adalah kepatuhan terhadap kode etik profesi dan regulasi. Misalnya itu saya ngambil di sini contohnya itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik dan profesionalisme di bidang TI atau sistem informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang apa itu kode etik. Nah, kode etik profesi TI atau informatika adalah kumpulan norma, nilai, dan aturan tertulis yang disepakati oleh organisasi profesi yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para profesional TI dalam menjalankan tugasnya. Nah, misalnya itu dalam konteks TI, kode etik mengatur bagaimana seseorang pengembang sistem atau profesional IT harus bersikap terhadap klien. Nah, terhadap pengguna sistem, terhadap kolega, dan terhadap masyarakat luas. Nah, contoh aturannya itu seperti tidak membuat sistem yang merugikan orang lain. Yang kedua itu menghormati hak kekayaan intelektual. Dan yang ketiga itu tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin. Nah, selanjutnya itu adalah pentingnya sertifikasi ini. Kompetensi berkelanjutan sebagai bagian dari profesionalisme. Oke, jadi ini merupakan kode etik profesional IT, informatika dalam pengembangan sistem informasi. Yang dikatakan tadi yaitu untuk berkelanjutan sebagai bagian dari profesionalisme. Baiklah, kita masuk ke tantangan etika dalam pengembangan sistem informasi. Nah, apa saja sih tantangannya? Berikut adalah tantangannya. Beberapa tantangan, di sini saya mengambil 5. Tantangan yang pertama itu adalah privasi pengguna. Misalnya itu, data kas anggota koperasi dalam sistem penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua itu keamanan dari serangan siber, akses ilegal. Nah, yang ketiga itu akurasi dan kendala sistem. Yang dimana sistem salah bisa merugikan keuangan atau reputasi organisasi. Yang keempat itu adalah konflik kepentingan pengembangan atau penyediaan sistem bisa memprioritaskan keuntungan sendiri. Dan yang kelima itu adalah kepatuhan regulasi dan norma sosial digital. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus pengembangan sistem informasi. Adapun contoh kasus yang bisa saya ambil itu ada satu, yaitu yang di sini kasusnya seorang programmer menyalin kode dari proyek sebelumnya tanpa izin perusahaan lama dan menggunakannya dalam proyek baru. Nah, masalah etika yang datang dari kasus ini adalah pelanggaran hak cipta dan integritas profesional. Nah, solusi dari kasus tersebut yang bisa diambil adalah gunakan kode dengan izin tertulis atau buat ulang secara mandiri. Nah, itu adalah contoh kasus dari etika profesional dalam sistem pengembangan informasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan etika profesional dalam proyek sistem informasi akuntansi. Nah, ada pun beberapa penerapan etika profesional. Nah, di sini ada beberapa etika profesional yang harus diterapkan dalam sistem informasi akuntansi. Di sini sudah ada 6. Yang pertama itu menetapkan hak akses sesuai peran, misalnya itu kasir, pengawas, dan auditor. Yang kedua itu menyimpan log aktivitas sistem untuk audit dan transparansi. Nah, yang ketiga itu menjaga backup dan keamanan data supaya tidak hilang atau dimodifikasi tanpa izin. Nah, selanjutnya itu yang keempat memastikan laporan kas yang dihasilkan akurat dan dapat diperiksa. Nah, yang kelima, melakukan pelatihan untuk pengguna agar sadar ke etika penggunaan sistem. Ya, melakukan di sini pelatihan penggunaan agar. Nah, yang keenam itu adalah tantangannya menyusun dan mengkomunikasikan kode etik internal bagi tim pengembang dan pengguna sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan di era digital. Di sini sudah ada 4. Yang pertama itu adalah keamanan siber, perlindungan data pribadi. Yang kedua, penyalahgunaan AI atau sistem otomatis. Yang ketiga, kebocoran informasi sensitif. Yang keempat, keputusan algoritma yang bias. Nah, ini merupakan 4 tantangan di era digital sekarang. Ini adalah tantangan yang harus kita lakukan, yang harus kita hindari
tantangannya. Nah, kemudian di sini adalah kode etik profesional ACM dan IEEE. Nah, di sini ada 4 juga. Bertindak untuk kepentingan publik, hindari konflik kepentingan, hargai privasi dan hak orang lain, laporkan pelanggaran etika yang diketahui jika ada pelanggaran dalam suatu sistem. Nah, kemudian kesimpulannya, etika profesional bukan hanya idealisme tapi bagian penting agar sistem informasi dapat dipercaya, aman, dan bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam pengembangan sistem informasi, termasuk sistem informasi akuntansi, teknis saja tidak cukup, aspek etis harus melekat dalam setiap fasenya. Dengan menerapkan prinsip etika dan profesionalisme, kita hanya menghasilkan sistem yang berfungsi, tapi juga sistem yang bertanggung jawab dan yang berkelanjutan. Demikian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Selamat siang.